Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah, pagi hari ini di momen masih berdekatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal ya. Masyarakat Indonesia rata-rata menggelar acara. Apa acaranya? Maulid Nabi, mengambil momentum untuk membahas tentang kehidupan Nabi, kepribadian Nabi, ya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Nabi dan berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya untuk memunculkan itu tidak harus saat ini saja. Ya, mempelajari tentang kepribadian Nabi itu tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja. Setiap hari boleh nggak kita mempelajari tentang? Boleh, ya, boleh. Ngadakan acara yang bermanfaat untuk umat boleh, ya, membahas tentang Nabi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu untuk membawa rahmat untuk semua alam semesta ini. Coba bayangkan teman-teman sekalian, tahu nggak kalau orang Indonesia itu suka melihat kedudukan seseorang dari bentuk atau warna kulitnya, dari fisiknya. Betul nggak kira-kira? Kebanyakan orang Indonesia semakin putih, semakin apa? Ya, semakin good looking, semakin wow, gitu ya. Semakin hitam, semakin ya seakan-akan rendah di posisi manusia. Tapi itu sebagian, tidak semuanya. Orang yang sudah paham tidak berpikir seperti itu, tidak lagi memuliakan seseorang karena hartanya, karena wajahnya, karena ketampanan dan kecantikannya, dan tidak menghinakan seseorang juga karena bukan karena dia hitam, ya, jelek dan lain sebagainya. Islam datang, Nabi datang kepada kita untuk menghapus itu semua. Bayangkan, betul nggak? Tahu nggak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mohon maaf kulitnya itu berwarna gelap, lebih gelap daripada kita. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Betul? Tapi dia termasuk satu di antara 10 sahabat yang masuk surga, yang dijamin masuk surga. Bayangkan itu. Itu menunjukkan bahwa wa ma arsalnaka di sini adalah Nabi Muhammad. Diturunkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, walaupun tidak bertemu secara langsung, ya, itu tujuannya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi tidak lagi mengklasifikasikan orang itu berdasarkan good looking atau enggak. Yang good looking itu punya kedudukan tinggi, yang enggak good looking itu punya kedudukan rendah. Enggak. Islam menghapus itu. Ya. Innallaha la yanduruna ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya kata Nabi, lagi-lagi Nabi yang ngajarin kita, ya. Nabi SAW menyampaikan innallaha la yang duruna ila suwarikum wa amalikum. Allah itu nggak ngelihat seberapa tampan Anda, seberapa cantik Anda, dan seberapa kaya Anda, seberapa miskin Anda. Tapi yang Allah lihat qulubikum wa a'malikum. Hati-hati kita dan amal-amal kita. Selama Anda merasa baik amalnya, insya Allah di mata Allah juga akan baik. Makanya teman-teman sekalian ada sebuah quotes, kata yang bagus dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hati seseorang kalau tidak diisi dengan cinta kepada Allah, maka akan digantikan dengan cinta kepada makhluknya. Itu prinsipnya. Jadi Ibnu Qayyim menyampaikan kalau hati kita itu tidak diisi dengan cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasulullah, maka akan digantikan dengan cinta kepada makhluk.
Bahkan Nabi sendiri mengajarkan kepada kita tidak sempurna iman seorang muslim atau muslimah atau orang yang beriman selama dia tidak memprioritaskan Allah dan Rasulnya di posisi pertama, menggantikan atau mengalahkan yang lainnya seperti keluarganya, anak-anaknya, dan hartanya. Itu bayangkan. Jadi tidak boleh harta itu menempati posisi pertama untuk menggantikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh keluarga kita, sekalipun kita punya anak, sekalipun kita punya istri, kalau waktunya menjalankan kewajiban seperti ibadah, ya ibadah. Gak ada ceritanya kita misalkan rekreasi kemana, keluar kota ya, ke Bali misalkan, ya udah kita 3 hari di sini nikmatin aja. Kita nggak perlu sholat ya, 3 hari gak usah sholat dulu, senang-senang. Gak ada ceritanya kayak gitu. Nggak ada. Kalau seandainya cinta kepada harta, cinta kepada keluarga didahulukan, ya, maka nanti Allah sama Rasulnya nanti deh belakangan aja. Toh nanti kita selesai balik lagi ke Jember, kemudian kita bisa beraktivitas, sholat lagi. Nggak ada tawar-menawar. Selama itu wajib, maka kita harus melaksanakannya. Itulah kenapa Nabi mengatakan menempatkan Allah dan Rasulnya itu harus posisi di pertama. Nggak boleh kalah dengan suaminya. Nggak boleh kalah dengan istrinya. Nggak boleh dikalahkan oleh anak-anaknya dan hartanya. Harus menempati posisi pertama. Kalau seandainya ada kewajiban yang belum tertunaikan, laksanakan dulu. Nah, itu prinsipnya di dalam Islam. Maka saya tegaskan sekali lagi di momen yang bagus ini, Rabiul Awal ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat sekarang, waktu dulu dan sampai sekarang mewariskan ajaran Islam kepada kita adalah untuk menghapus Anda ganteng di posisi yang baik, Anda jelek di posisi yang rendah. Nggak ada ceritanya. Islam fair, memandang sangat adil di situ. Makanya kita bersyukur teman-teman sekalian, ya kita bisa mengenal ajaran Islam yang mulia, tidak membedakan seseorang dari hartanya atau bentuk rupanya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang menempati posisi mulia di sisi Allah itu bukan yang paling tampan, yang paling cantik, yang paling kaya. Tidak, tapi yang paling bertakwa di sisi Allah. Semoga saya berdoa untuk pribadi dan panjenengan serta keluarga panjenengan semuanya, semoga Allah istiqomahkan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang keberapa ini? Saya lupa. 17 kalau nggak salah. 17. Berarti kurang 3 ya Mas Didit ya. 17, 18, 19, 12, 20 ya. 20. Kita bahas tentang muamalah bagian ketiga. Kenapa teman-teman sekalian saya pilih tema ini agar bervariasi, gak terlalu berat ya, ada ringannya, ada sedangnya, ada mudahnya untuk dipahami, tapi materi ini bisa dikatakan materi yang senantiasa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya khawatir untuk saya pribadi, semakin lama semakin tua, umurnya semakin berkurang, jatah umurnya semakin berkurang, kita nggak semakin paham, justru semakin kita lalai. Maka dari situ saya butuh belajar, makanya forum ini kita bagi untuk sama-sama belajar agar kita bisa mengetahui sejauh mana kita itu sudah melampaui batas atau memang sudah benar apa yang kita lakukan. Maka tema yang ingin saya bahas adalah ini. Ada 3 hal. Yang pertama judi, yang kedua undian, yang ketiga hadiah. Ada di masyarakat kita yang berkutat-katit dengan judi, undian di tengah-tengah muamalah kita ada. Keren pernah undian? Sering? Oke. Hadiah ada, aktivitas itu ada ya. Oke, makanya kenapa saya pilih 3 tema singkat ini, paling tidak kita paham tentang kedudukan ketiga-tiganya. Karena nanti masih ada bab-bab yang lainnya seperti al-bai atau jual beli. Nah, itu ada lagi ya. Dan akad-akad yang lainnya yang butuh saya sampaikan kepada panjenengan. Baik, kita bahas satu tema pertama yaitu tentang judi atau bahasa Arabnya boleh disebut maisir atau kimar ya. Jadi makna dalam bahasa Indonesianya artinya adalah judi. Baik, karena ini materi yang cukup agak sedikit berat dipahami melalui definisinya. Sempat singgung saya di awal kalau nggak salah di pertemuan pertama, tapi kita akan detaili
di pertemuan sekarang. Baik, menurut Profesor Rawas Qol Ahji dalam kitab Mu'jam Lughah Al-Fuqaha halaman 281, kita diberikan definisi tentang judi menurut beliau. Apa itu? Judi itu adalah setiap permainan, perhatikan definisinya, yang mensyaratkan pihak pemenang itu mengambil sesuatu berupa harta dari pihak yang kalah. Itu definisi menurut Profesor Rawas Qol Ahji. Dari definisi ini kemudian kita bisa mengambil hal penting, ya. 3 inti dari judi, maisir atau kimar tadi. Yang pertama, inti dari judi itu, ini tiga-tiganya saling terkaitnya, ya, tiga-tiganya saling terhubung. Yang pertama, ciri-ciri judi itu satu, ya, ada suatu permainan atau la'bun yang fungsinya untuk menentukan pemenang. Misalnya, mainan yang ada di tengah-tengah kita, sepak bola. Ada nggak judi yang menggunakan permainan sepak bola? Itu offline atau online? Ah? Oh, dua-duanya ada. Oke. Pernah yang mana dengan? Oke, pintar berarti. Enggak, Ustaz, kita enggak pernah, Ustaz. Kita cuma lihat, kita cuma main, Ustaz, gitu misalkan ya. Ada ya, judi online dulu deh. Online ada nggak? Berarti ada situsnya dong. Ada. Saya juga nggak tahu situsnya apa. Karena saya nggak pernah main. Siapa yang tahu? Yang kedua, judi melalui permainan sepak bola yang sifatnya langsung offline. Jadi kita yang menyaksikan. Ada nggak gitu? Di desa-desa, di kota-kota. Oh, disembunyi. Di desa ada, kemungkinan di kota juga ada. Jangankan di situ, kita lihat secara langsung ya, misalkan Liga Inggris, Liga Spanyol ya, yang lagi ngetren sekarang SPL ya, Saudi Premier League ya misalkan ya. Itu orang-orang yang nonton ada kemungkinan nggak taruhan? Ada mungkin ada. Itu kan di kota besar kan ya, di negara maju ya. Ya di sini gitu. Jadi ciri-ciri teman-teman sekalian bisa dikatakan kategori sudah termasuk judi ketika ada permainan yang dijadikan sebagai penentu. Ya, ada permainannya. Ada juga yang menggunakan adu jago. Adu jago ini bisa banyak. Ya, bisa dengan fisik, bisa dengan hewan. Kalau dengan fisik, biasanya yang menggunakan apa? Panco. Ya, ada. Ada. Itu bisa dijadikan permainan. Atau mengadu hewan. Ada nggak? Ada? Ada. Hewan apa yang biasanya diadu? Ayam. Ya. Yang umum biasanya adalah ayam. Dan ayamnya tidak semua ayam. Ayam apa jenisnya? Ya, ayam jago. Biasanya dilihat dari jalunya ya. Ya, kekuatan semakin panjang jalunya itu semakin mahal, apalagi semakin banyak bertanding ya. Kemudian ada juga yang menggunakan catur. Tahu ya, papan catur? Ada. Biasanya memanfaatkan permainan papan catur, permainan catur itu untuk menjadi taruhan. Jadi ada taruhannya. Ada juga menggunakan olahraga tinju. Ya, baik secara offline maupun online. Ada yang karambol, tahu karambol? Ah, itu ada yang menggunakan perantara itu, ya. Banyak, ya, apapun permainannya. Kalau kita cuma main sepak bola, Ustaz, ya boleh. Ya, kan ini masih syarat pertama. Belum syarat kedua dan syarat ketiga. 1, 2, 3 harus terkait. Harus terkait. Yang kedua, boleh dibantu Mas Gendut? Oke. Yang kedua, ketika sudah mau didefinisikan sebagai judi,
Maka syarat kedua dari permainan itu adalah satu, ada harta yang dijadikan taruhan yang berasal dari para peserta. Catatannya itu teman-teman sekalian ya. Jadi sumbernya dari para peserta. Berarti ada nggak permainan yang hadiahnya bukan dari peserta? Ada nggak? Ayo. Ada nggak permainan yang dilakukan tapi hadiahnya bukan dari peserta? Ada? Ada. Iya. Jadi kalau bukan dari peserta atau dari satu pihak, berarti bukan termasuk definisinya nih. Paham maksudnya? Jadi ini dari seluruh peserta yang main. Kemudian yang ketiga, ketika permainan itu dimainkan, kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Ketiga, ada pengambilan harta yang dijadikan taruhan tadi oleh pihak pemenang dari pihak yang kalah. Nah ini, jadi tiga ini melekat, tidak terpisah salah satunya. Melekat itu artinya harus semuanya ada, baru bisa dikatakan dengan judi. Jadi kalau seandainya ada orang yang main catur, tapi cuma main aja, nggak ada taruhan dan lain sebagainya, boleh kan? Boleh. Ya. Jadi hati-hati memahami definisi, ada catatan poinnya masing-masing teman-teman sekalian. Next, boleh. Kriteria pertama teman-teman sekalian, ternyata ada permainan selain yang saya tampilkan tadi, yaitu permainan yang menggunakan kartu remi. Betul ya? Main apa biasanya? Sanggong, poker ya, misalnya ya. Atau permainan yang minum gitu ya, ambil dan lain sebagainya. Ada juga, next Mas Gena. Oke. Ada juga permainan yang lain seperti dadu. Ya. Besar kecil kan dilihat dari angkanya ya. Atau permainan yang lebih modern. Kalau di Cina itu kan ada itu. Permainan-permainan kalau di zamannya teman-teman yang mungkin ingat Dewa Judi gitu ya. Ya, itu biasanya menggunakan dadu. Itu menjadi wasilah. Lagi, Mas Gendon, ada juga permainan yang memanfaatkan hewan. Kemudian kartu apa itu? Domino. Oh, ada istilah yang mungkin akrab ya. Saya masih ingat kalau nggak salah. Bala ya. Bala ya. Kemudian next, ada yang menggunakan catur, ada yang menggunakan balapan. Ini bisa nggak dijadikan ajang taruhan ini? Bisa ini. Oh, apa yang nggak bisa? Ya, ini kan lagi ini ya, lagi ngetren ya, lagi ngetren. Sepedanya dimodif, kemudian balapan dan lain sebagainya. Ya, nah ini ada nggak di sini di Jember? Saya kasih teman-teman. Jadi capit boneka ini bisa menjadi wasilah. Nanti saya gambarkan kenapa capit ini termasuk kategori permainan yang dimanfaatkan untuk judi. Karena jangan ngelihat capitnya dulu. Ustaz, kalau seandainya saya main capit misalkan Ustaz, itu punya saya sendiri Ustaz. Saya beli Ustaz. Ya, anak saya main. Judi apa enggak kira-kira? Ini menarik ini. Ya, ingat, saya masih bahas tentang satu hal, permainan. Tidak semua permainan itu menjadi ajang perjudian. Paham? Paham ya? Oke, nanti akan saya bahas di teman sekalian. Kemudian, kriteria yang kedua, yaitu ada taruhan, misalkan uang. Kan umum ya. Kan orang kalau taruhan itu biasanya yang dipertaruhkan adalah uang. Ada juga yang taruhan bisa. Nah, ya, handphone barang berharga kan? Barang berharga. Ada juga sertifikat. Mantap ini ya. Harganya lumayan ini kalau sertifikat ini. Tergantung uangnya Ustaz ya. Kalau uangnya lebih banyak ya kalah sertifikatnya. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau
menurut informasi terupdate dari berita kriminalitas yang pernah saya dapatkan, di Indonesia itu judi online banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Bahkan sempat mau ditarik pajak. Ya, sempat ada kebijakan yang ingin menarik pajak dari judi online, mengambil manfaat dari sebuah keharuman. Kemudian ada juga berita terbaru bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu ternyata hobi untuk pinjam uang melalui online atau dengan istilah pinjol. Banyak nggak kira-kira gitu? Banyak, banyak. Kira-kira ada yang misalkan ya karena depresi nggak bisa bayar akhirnya bunuh diri. Ada kemungkinan? Ada. Ternyata jumlahnya banyak. Ya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ada taruhan di posisi kedua ini. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ya, pemenang itu ngambil untung ya berupa harta dari yang kalah sehingga yang kalah itu mengalami kerugian. Contoh data ini teman-teman sekalian, ini adalah data yang mirip atau bisa jadi angkanya berbeda yaitu togel, toto gelap. Tahu togel? Oh. Togel itu ya lotre kayak lotre ya. Jadi membeli nomor. Satu nomor harganya bisa 1.000, bisa 2.000 tergantung. Kalau nomornya itu keluar, itu dapat hadiah. Jadi kalau seandainya dua angka tebakannya itu terpilih ya atau keluar, maka dia akan mendapatkan 60.000. Semakin besar digit angkanya, maka hadiahnya semakin besar. Ya. Jadi togel itu ada nggak di masyarakat Indonesia? Dulu zaman saya banyak, sekarang masih ada. Masih ada ternyata. Ya. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang kira-kira dirugikan kalau pas kalah? Peserta yang membeli. Siapa kira-kira yang diuntungkan? Bandar. Bandar. Maka teman-teman sekalian, ketika tiga syarat ini melekat pada permainan yang ada taruhannya, kemudian yang menang mengambil harta dari yang kalah, bisa dipastikan itu adalah perjudian atau maisir. Nah, sekarang berkorelasi untuk kita pribadi, kita itu pernah nggak melihat atau bermain gitu lah. Tapi ada taruhannya dan kita menang atau kita yang kalah. Pernah? Pernah. Kapan? Dulu. Sekarang. Oke. Baik. Sekarang kita sudah membahas definisinya. Jelas definisinya? Jelas ya, ada tiga ya. Yang pertama apa tadi? Ada permainan. Yang kedua, ada taruhan dari, ya, taruhan berupa harta dari para peserta. Yang ketiga, iya, yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah. Nah, sekarang status hukumnya. Dalam Islam, hukum bermain judi itu adalah haram, teman-teman sekalian. Dan termasuk dosa kabair. Apa itu dosa kabair? Dosa besar. Jadi tidak hanya orang yang berzina yang besar dosanya. Tidak hanya anak yang harta anak yatim yang diambil oleh seseorang yang juga dosa besar. Tidak hanya riba yang besar, tapi ternyata judi adalah dosa besar. Kemudian hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di situ ada panggilan untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, yang Anda termasuk orang beriman dipanggil sama Allah. Hei hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Perintahnya Allah, innamal khomru, sesungguhnya
meminum khomer, apa itu khomer? Minuman keras, kemudian wal maisiru atau berjudi, wal ansobu berkorban untuk diserahkan kepada berhala, wal azlamu rijsum min amali syaitan. Mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang rijsun, kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka bagi Anda yang orang-orang beriman, kata Allah, jauhi, jangan dekat-dekat dengan dosa-dosa yang besar itu. Ya, agar kamu nanti dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Tidak dihisap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mendekati itu, perbuatan-perbuatan yang dosa besar. Para ulama sebagian menjelaskan dosa besar itu nggak bisa dihapus dengan amalan seperti puasa. Sedekah nggak bisa. Harus taubat. Judi itu sayangnya bikin orang ketagihan. Sekali dia kalah, penasaran nggak kira-kira? Sekali dia menang, tambah penasaran nggak? Tambah penasaran. Sifatnya judi seperti itu memang. Kemudian teman-teman sekalian, korina kenapa kok kita harus menjauhi perbuatan yang haram termasuk judi ini? Ada indikasi keharamannya dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, ada seruan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, menggunakan taukid atau kata penegas. Innama yang artinya sesungguhnya, ya. Kemudian judi itu disebut dengan rijsun, najis, kotor. Disebut juga perbuatan syaitan. Kemudian ada perintah untuk menjauhinya. Yang keenam, ada keuntungan bagi orang yang menjauhinya. Ini adalah indikasi atau korina kenapa sebagai seorang mukmin kita tidak boleh bermain judi. Itu teman-teman sekalian. Sekarang sebelum saya mau bahas keundian, saya mau jelaskan dulu. Capit boneka. Iya, capit boneka ya tadi ya. Capit boneka. Capit boneka itu adalah permainan, betul nggak? Betul? Betul. Biasanya capit boneka itu ditempatkan di tempat-tempat keramaian, betul nggak? Ada nggak di mall-mall? Oke, sekarang saya tanya. Ada nggak harta yang dikeluarkan oleh pengunjung yang ingin main ke situ? Ada? Hanya untuk mendapatkan koin. Koin itu dimasukkan kan? Jeblet. Berarti syarat pertama permainan. Yang kedua harta kan? Ada kan? Yang dikeluarkan kan ya? Oke. Harta yang dikeluarkan oleh kita berupa uang. Harta yang akan dikeluarkan oleh pemilik mesin capit itu adalah bonekanya. Betul kan? Ketika kita bayar 5.000 dapat berapa koin? 5. Masukkan 1. Jebret. Set. Ngambil mesinnya. Slek. Gagal. Uang kita yang 1.000 hangus atau tidak? Hangus? Hangus. Kita masukkan koin kedua 3, 4, 5. Jebret. Jebret. Gak kena. 5.000 uang kita hangus gak? Kemana uangnya? Ke pemilik. Kita dapat apa? Kita termasuk pemenang atau yang kalah? Kalah. Siapa pemenangnya? Maka mesin capit adalah permainan yang mengandung judi. Ini senang? Tapi jenengan pada waktu bikin konten seneng itu bayar nggak? Iya, ya udah. Harta jenengan hilang nggak? Oh, judi masalah bukan Anda nggak apa-apa atau tidak. Saya ridho kok, saya dapat konten itu. Judi bukan masalah saya nggak apa-apa, ikhlas ridho gitu. Bukan. Judi bukan karena masalah Anda ridho atau tidak ridho. Apa maksud saya? Saya dapat senang kok dari situ, nggak apa-apa uang saya. Itulah judi. Perkara Anda senang atau tidak, nggak masalah. Terserah Anda.
PlayStation, bermain. Ada taruhan nggak di situ? Ada taruhan nggak orang bermain PlayStation? Ya udah, main aja. Loh. Betul. Betul. Menarik. Jadi yang disalah artikan adalah seakan-akan nggak ada taruhan. Itu masalahnya. Padahal kita beli nggak koin itu? Beli kan? Ada harta nggak yang dikasihkan kepada orang yang jual itu? Ada kan? Ada. Masukkan 5 koin, kita ngambil jebret, nggak kena bonekanya, kita termasuk pemenang atau yang kalah? Siapa pemenangnya? Harta 5.000 kita itu balik apa enggak? Nggak balik, itulah judi. Sekalipun Anda senang dan dapat konten. Karena masalahnya bukan hanya senang, tapi aktivitasnya yang dihukumi. Saya senang kok zina. Yang dizinain senang, senang. Saya dapat konten dari zina, situ senang, saya senang. Ya udah, paham maksud saya? Ya. Jadi bukan masalah senang, yang diukur itu bukan rasa. Islam nggak pernah mengukur rasa. Enak kalau seandainya zina gitu, seneng kok. Beres. Oleh Islam menghukumi perbuatan. Sekalipun Anda nggak senang, senang terserah Anda. Islam menghukumi perbuatan Anda. Kalau Islam menghukumi rasa, ini salah. Saya tunggu dulu. Gimana masnya? Paham? Kalau main PlayStation beda dengan ini. Apapun permainannya, selama uang kita masuk ke sana, ya, ke sana dan kita nggak dapat apa-apa, ya berarti itu judi. Kalau main PlayStation bukan, kita sewa di situ. Iya, boleh. Kan kita ada manfaat jasa yang didapatkan dari manfaat menyewa PlayStation itu. Jadi PlayStationnya misalkan kita main 1 jam, boleh kita. Sama seperti kayak kita ke alun-alun. Ada orang yang jual anu itu, sewa mobil-mobilan. Ya, 5 menit, 15.000. Udah kita. Karena kita mendapatkan apa? Manfaat jasanya di situ. Ada tukar menukar. Saya menukar uang, kemudian saya mendapatkan jasa. Paham maksud saya? Enggak, itu bukan taruhan. Itu adalah akad jual beli dalam tukar. Nah, hati-hati di time zone. Makanya kembalikan kepada definisinya. Saya tidak berani mengukur semua time zone ya, karena saya belum melihat fakta-faktanya. Cuman yang saya lihat satu, permainan yang termasuk 3 kategori itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya melihat sebuah aktivitas diukur dari definisinya, bukan karena kita senang atau tidak, tapi dilihat dari definisinya. Selama itu permainan, ada taruhan. Yang kedua, yang ketiga, pihak yang menang akan mengambil harta dari pihak yang kalah. Itu sudah bisa dipastikan judi. Apapun itu. Kalau salah satu hilang, Ustadz, misalkan tidak ada taruhan, boleh nggak kita main? Boleh. Berarti sudah gugur syaratnya. Bukan judi, karena tidak ada taruhan di situ. Paham maksud saya? Jadi 3 definisi ini harus dipahami dan melekat pada suatu permainan. Jika hanya main saja, tidak ada taruhan, tidak ada menang dan kalah, hanya enjoy, itu baru benar. Gimana caranya biar tadi pernyataan dari masnya benar? Saya cuma satu, Pak, boleh nggak saya bikin konten ya untuk main mesin capit, tapi saya nggak bayar. Nah, nah, paham maksudnya ya? Saya nggak bayar, nggak beli koin, nggak apa, tapi saya pengen main aja, Pak. Boleh, di situ kan nggak ada taruhan, nggak ada taruhan di situ. Tidak semua permainan itu mengandung unsur judi. Tapi kalau permainan itu dijadikan alat atau perantara untuk mendapatkan harta dari para peserta, maka itu sudah termasuk judi. Contoh lagi, domino. Oh, domino. Dom ya. Kan kartunya itu persegi panjang. Warna kuning,
dia lebih kecil daripada kartu remi. Kemudian pada saat main domino itu, ya kita taruhan, ayo 1000-an, kumpulkan. Yang menang ambil. Sekarang saya tanya, ada tak? Ada atau tidak taruhan dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi? Ada? Ada. Kemudian kalau yang menang ngambil, itu memenuhi syarat yang ketiga tadi nggak? Domino sebagai permainan yang mengandung taruhan dan yang menang ngambil harta dari yang kalah, termasuk syarat yang pertama nggak? Berarti permainan domino yang mengandung unsur judi haram dilakukan. Nggak boleh. Karambol, main karambol, pakai remi biasanya. Atau main karambol biasa. Kalau orang dulu itu main karambol, biasanya karambolnya itu ada nomornya. Ya, ada nomornya. Atau ditempeli nomor pada kalender, ditempel itu. Biasanya kan ya. Kemudian kartu remi yang kita pegang, ya, itu biasanya disesuaikan dengan nomor yang ada pada karambolnya itu ya. Betul kan? Nah, siapa yang menang di situ? Ya, kemudian misalkan ada taruhan 1000-an, 4 orang jadi 4000, yang menang ngambil, berarti itu adalah permainan karambol yang mengandung unsur judi. Tapi kalau kita main karambol saja Ustaz, ya boleh. Selama tidak ada taruhan. Jadi yang dititik beratkan itu adalah 3 definisi ini saling terkait. Termasuk kita main bola Ustaz. Ada taruhannya? Ada Ustaz. Ya udah taruhan itu berarti. Nggak boleh. Kalau main bola ada taruhannya nggak boleh. Kalau main bola nggak ada taruhannya Ustaz. Tapi ada hadiah yang diberikan oleh pihak penyelenggara tanpa dipungut. Tanpa dipungut. Tanpa mendaftar. Itu boleh. Misalkan Mas Didit ngadakan kompetensi. Futsal. Silakan pilih timnya 5 orang. 5 orang, 5 orang, 5 orang, ada 4 tim. Main. Keluar satu pemenang. Kemudian Mas Didit ngasih hadiah 1 handphone. Boleh. Karena peserta tidak dipungut. Ya. Berarti Ustaz, saya review, sempat ada yang tanya. Gerak jalan Ustaz. Jalan santai Ustaz. Sepeda santai Ustaz. Apakah termasuk judi? Belum tentu. Ada nggak pendaftarannya? Pendaftarannya dijadikan dari bagian hadiah atau tidak? Kalau ya, otomatis dia judi. Kalau uang yang dijadikan pendaftaran tidak digunakan untuk membeli hadiah Ustaz. Tapi hadiahnya dari sponsor Ustaz. Boleh. Wah, maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati di masyarakat kita ini. Ketika ada permainan, ada harta yang dipungut dari semua peserta, kemudian yang menang mengambil harta dari yang kalah, maka dipastikan itu mengandung judi. Saya ulangi jawaban saya sebelumnya. Jika challenge gimana Ustaz? Challenge itu maksudnya gimana? Masnya berdua, ya. Siapa yang menang lari, saya kasih uang 100.000. Ya. Saya kasih uang 100.000. Ternyata masnya yang menang, berarti saya kasih uang 100.000. Uangnya dari peserta atau bukan? Ya, paham maksud saya? Nah itu berarti apakah termasuk judi? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Paham maksud saya? Jadi ketika sebuah permainan itu mengandung 3 hal tadi, maka otomatis bisa dikatakan judi. Makanya kalau ke pasar malam, hati-hati. Hati-hati, itu aja. Silakan cek aja sudah di pasar malam yang ada. Loh Ustaz, anak saya ke pasar malam Ustaz cuma naik itu. Ya nggak apa-apa kalau cuma naik permainan juga nggak apa-apa. Cuma saya ngomongnya hati-hati. Jika menjumpai 3 definisi itu ada pada sebuah permainan, bisa dipastikan itu judi. Oke. Oke. Ah, beda cerita. Beda cerita kalau kayak gitu, ya. Tapi kalau kita tahu sebaiknya jangan ikut.
maka pesertanya yang bertanggung, panitianya yang bertanggung jawab itu nanti. Ya, peserta nggak tahu, Ustaz. Kita ikut sudah karena kita hobi misalkan itu ya, hobi sepeda santai. Kita nggak tahu udah uang itu dari dijadikan hadiah atau enggak. Kita nggak tahu, Ustaz. Kalau posisi kita tidak tahu di dalam Islam itu memang kita tidak dicatat sebagai sebuah aktivitas dosa. Kalau kita nggak tahu, ya, tidak tahu, lupa, ya, gila, itu nggak termasuk. Jadi orang gila telanjang boleh nggak Ustadz? Ya boleh kalau untuk orang gila. Kalau untuk orang gila boleh, dia tidak akan dihis selama dia gila, bukan pura-pura. Nah, beda kan? Beda. Mau dia makan dari tempat sampah, mau dia tidur di pinggir jalan, mau dia tidak menutup aurat, orang gila tidak ada hisap. Selama dia gila. Tapi sebelum dia gila Ustaz, berarti dihisap. Sama, lupa, gila, tidak tahu, tidak ada hisap. Tapi untuk kehati-hatian, saran saya ya lebih baik cari yang tidak dipungut uang pendaftaran. Ya itu. Masnya, monggo. Oke, oke, oke. Iya, sama. Sama. Gimana caranya Ustadz biar permainan itu tidak terkategori judi? Satu, carikan dari orang luar. Hmm. Iya, pokoknya orang-orang yang ditarik uang itu, ya, dia kan peserta berarti kan, berhak ikut kan? Kalau seandainya ikut, menang dia kan, misalkan ya. Ah, dapat hadiah itu. Hadiahnya kan dari, itu termasuk. Nggak boleh. Jadi saran saya, kalau ada permainan seperti itu, carikan dari donatur. Ya. Kenapa kok materi ini saya katakan dekat dengan kita? Karena faktanya banyak. Betul nggak? Betul. Dan kita kurang hati. Kenapa Ustadz kok disampaikan? Tahu akhirnya kan kita tahu Ustadz. Kalau Ustadz nggak nyampaikan kan kita nggak tahu Ustadz, gitu kan. Agar kita derajatnya naik, lebih hati-hati. Wah, enakan nggak tahu Ustadz ya misalkan. Gimana? Ya, berarti nanti tahun depan jangan. Ya, ya sampaikan Pak RT, saya pernah kajian, gitu loh. Kalau uang ini digunakan untuk makan-makan, silakan. Kan ada tasyukurannya biasanya, digunakan boleh. Tapi kalau dijadikan hadiah, itu nggak boleh Pak RT. Ini gini aja deh, ya. Kita coba cari dana dari luar. Nah, gitu. Oh, pinter ngakalinya, pinter ngakalinya. Saya tahan, Mas Rijus, sabar. Kalau yang ikut orang tua dan anaknya yang lomba gitu ya. Ya, kalau menurut jenengan gimana? Termasuk nggak definisi itu? Oke, contoh misalkan ya. Oke, sebelum saya jawab, gampang jawabnya. Gini aja. Mas Gedon, ikut saya yuk. Saya punya uang 100.000. Ini ada permainan karambol, sampean makili saya. Saya yang bayar, sampean yang main. Saya yang bayar, sampean yang main. Sekarang saya mau tanya, kasusnya sama nggak dengan kayak gitu? Sama aja, teman sekalian. Jadi sama, saya menyuruh Mas Gendon sebagai wakil saya, ya itu sama aja, nggak boleh joki. Saya kan
nggak ikut-ikutan Zat. Iya, tahan dulu. Kalau masyarakat belum paham, beda. Paham maksud saya? Kalau masyarakat nggak tahu kedudukan atau hukumnya, insya Allah dia tidak dosa. Kalau dia tidak tahu. Karena yang masyarakat tahu itu kadang bukan definisi, fakta. Ya, jadi yang masyarakat itu tahu adalah bukan definisi, tapi apa? Kejadian. Kalau bermain misalkan contoh sabung ayam, judi. Nah, misalkan ya. Iya, tahu itu judi. Ya. Kemudian main sepak bola, taruhan, judi, tahu. Tapi kalau permainan-permainan yang mengandung unsur judi, kadang masyarakat nggak tahu. Jadi makanya kalau seorang individu itu tidak tahu, benar-benar tidak tahu, maka dia insya Allah tidak ada dosa di situ. Tapi karena jenengan sekarang tahu, macam-macam. Nggak ikut apa? Lebih baik dinasehati aja. Kalau saya mengambil pilihan, oh enggak, dalam konteks kita taat sama orang tua, itu dalam konteks yang baik. Ya, kalau konteks yang buruk tidak ada ketaatan terhadap makhluk, sekalipun orang tua yang memerintah. Jadi kalau seandainya taatnya kita itu tidak boleh mengalahkan taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dikalahkan dengan taatnya kepada orang tua. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh misalkan, ya, kalau ada orang tua yang misalkan punya anak perempuan, Duk, awak mulai kerudungan tok, nggak payu rapi, bukaan kerudungan nih. Nah ini nggak boleh dituruti. Durhaka nanti Ustadz, tidak ada kata durhaka dalam konteks seperti itu. Kita nggak mau durhaka sama orang tua, tapi kita durhaka sama Allah sama Rasulnya. Maka la ta'atan fim makhlukin dalam tataran kemaksiatan. Nggak boleh. Ibu ngajari anak perempuannya karena nggak payu-payu, nggak rabi-rabi, usia 25 tahun, khawatir. Duk, buka awis, duk, kerudungmu. Duk, golek wong lanang, kini so, cepet rabi. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita taat kepada perintah seperti itu. Ya, itu nggak boleh. Ya. Termasuk istri kepada suami. Dia boleh ingkar kepada suaminya. Nggak taat sama suaminya dalam kemaksiatan. Ya, Bun, aku kalah taruhan, Bun, misalnya. Ganti now ya, Bun, ya. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi perintah terhadap kemaksiatan dari siapapun nggak boleh dilakukan. Dan tidak tepat konteksnya durhaka digunakan dalam konteks yang tadi melanggar. Boleh kita milih. Kalau nanti marah Ustaz, nggak apa-apa. Dijelasin pelan-pelan. Ya, insya Allah dialihkan. Jadi saran saya begitu. Kalau masyarakat nggak paham, silakan dipahamkan. Tadi kayaknya ada pesan dari Mas Didit ya. Apa pesannya tadi? Sampaikan apa yang kita tahu. Nggak usah gawe aku dewi air misalkan. Rame nggak ada satu. Ya nggak apa-apa. Buat nyenengan dulu nggak apa-apa. Ah, ya, itu. Mas Rijus, monggo. Ya, oke. Kalau kita support acara itu, apakah kita mendukung acara judi itu? Sponsor gitu. Kalau kita ada support, ini betul. Ini tanggung jawab Mas Didi juga ini soalnya. Support kita terhadap kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur perjudian, jangan disupport. Jangan disupport. Ya. Jadi kalau seandainya sudah tahu nanti uang kita ya terlibat, kalau uang kita terlibat sih sebenarnya nggak apa-apa karena kita bukan peserta kan. Timbal baliknya sebenarnya kita lepas dari akun itu. Cuman yang saya khawatirkan tadi adalah harta yang dipungut dari peserta dijadikan hadiah. Itu yang sebenarnya yang khawatir itu adalah pesertanya. Tapi kalau support dari luar, tapi kita tahu
Wah, lebih baik jangan. Tapi kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Paham maksud saya, Mas Ijis? Enggak kok Ustadz, itu dananya dikumpulkan dari banyak hal, termasuk dari kita. Yang dirupakan hadiah, boleh. Sehingga kita logonya ada di situ. Kita boleh buka stand di situ. Ya, dikembalikan selama acaranya tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Apa? Giveaway, pemberian, berupa harta atau bukan? Kalau barang dijual berharga nggak? Ya, berarti itu termasuk dari bagian harta. Jadi harta itu tidak hanya uang, tapi juga barang. Cuma konteksnya gini Mas Rijus, jika supportnya untuk acara yang jelas haram, jangan disupport. Kita akan kena dosanya. Contoh apa Ustadz yang sudah jelas? Acara seminar LGBT. Mengundang semua para LGBT. Kalau grand misalkan ya nyumbang Ustadz, kita pokoknya pengen ada acara di situ. Lumayan Ustadz income-nya. Jangan. Kalau sudah jelas kemaksiatan nggak boleh support. Kalau jelas kemaksiatan. Selama itu bukan kemaksiatan, boleh. Silakan support sebanyak-banyaknya. Paham Mas Regis? Tapi tidak terlepas dari unsur yang tadi itu, perjudian. Karena apa? Karena kita bukan pesertanya. Ya, Bu? Yang dikhawatirkan itu adalah pesertanya yang melibatkan hartanya dan dia ikut permainannya itu. Tapi kalau support kayak perusahaan ini agar iklannya kita dapat jatah, logonya kita masuk, kita dapat stand dan lain sebagainya, boleh. Selama catatan saya, acara itu bukan acara yang mengandung kemaksiatan. Itu. Iya, apanya? Iya, karena jenengan bukan peserta. Jadi Mas Rijus misalkan punya data 2 juta. Sudah Mas, daripada judi 2 juta saya infakkan. Silakan digunakan untuk hadiah. Boleh. Lomba Agustusan itu boleh terselenggara. Karena dananya bukan dari peserta. Paham Mas Rijus? Nah, yang nggak boleh itu ketika peserta dipungut biaya. Boleh Mas Rijus mendanai perlombaan itu. Boleh silakan. Selama, katakan saya, tidak ada unsur kemaksiatan. Gitu. Ya, paham maksud saya? Nah, itu gambarannya. Jadi memang, wah, harus dicek faktanya, Ustaz. Betul, harus cek dulu faktanya. Apa yang kita support? Apa yang kita support itu harus dicek faktanya. Oke. Jadi untuk support sistem di luar peserta boleh, tapi tinggal dicek aja nanti. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kita lanjut. Eh. Ya, voucher. Oh, bisa ditukarkan. Berarti ada yang kita dapatkan dari situ. Ada risiko tidak dapat apa enggak? Dapat dikit. Nah, itu. Saya mengatakan tadi, hati-hati untuk permainan. Saya belum ngecek faktanya dulu. Kalau mesin capit, sudah saya cek faktanya. Dan berdasarkan pendapat para ulama, bukan pendapat saya teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya jenengan coba searching ya nanti ya setelah acara ini, hukum main mesin capit. Keluar semua itu. MUI keluar, Buya Yahya keluar, ya Ustadz Khalid misalkan, itu keluar semua itu nanti. Dan penjelasannya haram. Tapi kalau time zone, makanya saya katakan hati-hati. Dicek dulu faktanya. Saya kekurangan fakta, jadi saya nggak bisa menyimpulkan. Saya kekurangan fakta, jadi saya nggak bisa menyimpulkan. Tapi kalau mesin capit, saya tahu faktanya, saya dapat pendapat ulamanya. Makanya saya sampaikan. Jadi untuk time zone, saya coba cek faktanya dulu deh. Ya, saya cek faktanya dulu. Ya, karena saya harus benar-benar tahu faktanya, termasuk dari 3 definisi itu atau tidak. Baik, saya lanjutkan dulu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Undian atau qur'ah. Definisi dari undian ini adalah cara untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang
yang juga sama-sama berhak. Coba pahami kalimatnya, karena kalimatnya ini adalah kalimat definisi ya. Undian adalah cara untuk, ingat, undian itu cara menentukan satu orang yang berhak mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu ya. Orang yang juga, yang lainnya juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya dikasih karena hadiahnya terbatas. Paham ya maksud saya? Ya, makanya dilakukan undian. Contoh misalkan, saya punya jam tangan. Jam tangan satu, orangnya banyak. Yuk, siapa yang kira-kira sweet? Nah, atau diundi, namanya tulis di kertas, masukkan ke apa biasanya? Botol, kemudian saya kocok keluar, oh keluar, namanya Marsius, jam tangan untuk Marsius. Nah, itu definisinya, undiannya. Paham maksud saya? Jadi hanya cara yang digunakan untuk memilih siapa yang layak mendapatkan reward yang dijanjikan oleh orang lain. Hukum asalnya undian ini boleh dilakukan. Jadi boleh dilakukan sebab pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebolehannya karena perbuatan Nabi. Jadi kebolehannya itu adalah perbuatan Nabi, teman-teman sekalian. Yang pertama, jika Rasulullah SAW itu hendak melakukan perjalanan, beliau melakukan undian di antara istri-istri beliau untuk menentukan siapa yang ikut. Kalau punya banyak istri, ya, kalau punya banyak istri. Kalau istri nggak usah diundi. Apa mau tadi? Ya, nambah katanya. Jadi undian ini adalah kebolehannya karena memang ada aktivitas Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi sehingga boleh umatnya itu melakukan mengundi, ya. Atau kalau punya anak dua misalkan, gantian ya. Ayo siapa dulu yang ikut Abi, ya, ikut ayah, ya. Kita jalan-jalan dulu. Gak enak itu Ustaz, ya. Ajak semua, boleh ajak dia, gak usah diundi berarti. Ya, ajak semuanya gitu misalkan. Ya. Kedua, pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya. Rasulullah SAW lalu melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya atau 2 orang dari 6 orang itu. Boleh diundi. Ya, undian untuk menentukan siapa yang berhak, karena memang jatahnya sedikit. Kemudian yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang mengadukan perkara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masalah warisan. Berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan undian. Jadi misalkan di sini, saya punya uang 10.000. Saya mau traktir salah satu di antaranya dengan bisa belikan bakso nanti. Ya, silakan sweet. Nah, sweet itu berarti cara untuk mengundi siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari saya. Nah, ini undian, ya. Undian yang dibolehkan adalah undian yang tidak mengandung unsur judi. Kenapa kok kita bahas judi dulu? Jadi agar kita nyambung dengan ini. Contoh, undian untuk mendapatkan door prize dari sponsor dalam sebuah acara, misalnya seminar atau workshop. Ini boleh diambil, ya, dari sponsor lah ya, dari sponsor, bukan dari uang pungutan peserta, tapi dari pihak luar. Ini boleh, ya. Kemudian semua peserta seminar pada dasarnya kalau kita pahami kan berhak semuanya itu ya. Cuman dia panitia itu punya hadiah yang terbatas. Makanya panitia itu punya cara untuk mengundi. Ada yang ketika ikut seminar biasanya hadiahnya ditaruh di bawah kursi, gitu ada ya? Ada. Coba cek di tempat duduk Anda, siapa yang beruntung ada hadiah di situ. Nah, itu adalah bagian dari salah satu cara untuk memberikan hadiah tapi lewat undian. Boleh seperti itu dilakukan. Akan tetapi karena tidak mungkin semua mendapatkannya, maka dilakukan undian. Misalkan dengan menuliskan nama peserta, ditulis di dalam kertas, masukkan dalam sebuah botol, keluarkan namanya. Itu boleh. Karena hadiahnya memang terbatas. Kemudian berkaitan dengan undian yang diharamkan karena termasuk dari bagian judi. Kalau dilihat gambarnya, gambar apa? Nah, itulah salah satunya.
Jadi undian yang mendapatkan hadiah dalam sebuah acara, misalnya gerak jalan santai atau sepeda santai. Ya ini. Tetapi hadiah yang diundikan tersebut berasal dari sebagian uang yang dibayarkan kepada peserta, dari peserta kepada panitia. Ya. Jadi hadiahnya itu dibelikan dari uang yang terkumpul dari para peserta. Itu termasuk bagian dari unsur judi. Maka undian dengan hadiah seperti ini mengandung unsur perjudian. Hadiah yang diperoleh berasal dari harta yang dikumpulkan dari peserta. Ini nggak boleh dilakukan. Jadi kalau seandainya mengadakan acara, ya, dan dapat hadiah, lebih baik hadiahnya dari kita sendiri. Ya, hadiahnya dari kita sendiri. Tidak perlu mengambil pendaftaran dari peserta. Berarti kayak olimpiade itu bisa jadi termasuk unsur berjudi atau enggak? Olimpiade itu ada pendaftarannya enggak? Ada nggak? Ada hadiahnya nggak kira-kira? Ada? Ada hadiahnya? Jika uang hadiahnya diambilkan dari pungutan peserta, itu nggak boleh. Kalau hadiahnya dari luar, boleh. Jadi makanya saya hati-hati dulu, ya. Kalau mengikutkan murid ikut olimpiade, saya kadang ngelihat anunya dulu, ya. Ada hadiah uangnya atau enggak? Ya, biasanya kalau ada, saya juga mengusahakan cari tahu kira-kira uangnya itu dari mana? Apa dari peserta atau dari pihak luar? Boleh. Kalau uang pendaftaran tidak dijadikan hadiah, boleh. Tapi dijadikan konsumsi misalkan itu. Kan semuanya dapat gitu kan? Boleh. Itu bukan taruhan. Boleh. Tapi kalau dijadikan hadiah, kan namanya hadiah terbatas. Ya kan ya? Siapa yang dapat kan? Tidak semuanya. Maka itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibelikan konsumsi untuk semuanya dapat, ya boleh. Silakan gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, hadiah. Para fuqaha membahas hadiah ini adalah bagian dari bab hibah. Apa itu hibah? Pemberian, ya. Jadi hibah itu diartikan sebagai pemberian atau memberikan kepemilikan yang awalnya milik kita kepada orang lain tanpa kompensasi atau tanpa pengganti. Disebut hadiah jika hibah bertujuan untuk menghormati pihak pertama tanpa ada hajat dari pihak yang menerima. Dari pihak yang penerima. Nah, gini teman-teman sekalian, nanti ada pembahasan khusus sebenarnya hadiah yang diberikan kepada pejabat gimana Ustaz? Hadiah yang diberikan kepada kepala sekolah. Ya, anak kita biar masuk seperti itu kan ya. Kemudian hadiah yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu agar urusan kita mulus Ustaz, misalkan kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Nah, itu apakah termasuk pembahasan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan? Ada pembahasannya karena nanti masuk bab riswah. Masuk bab riswah. Apa itu? Suap. Bagaimana definisinya Ustaz? Saya siapkan dulu materinya, ya. Karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan yang namanya suap menyuap, ya. Tapi suap bukan bahasa Madura, ya. Kalau suap bahasa Madura, gerah, ya. Gerah. Hadiah itu sebenarnya teman-teman, kalau misalkan gini, dulu ada teman-teman yang mungkin pernah dikasih oleh seseorang, kemudian dia minta balikan gitu. Ada nggak yang gini? Jadi misalkan kita pernah dikasih, ya, mangga. Kamu sudah tak kasih mangga, kembalikan sini wes, ya, misalkan. Padahal mangganya sudah habis, misalkan. Barang yang sudah dikasihkan kepada orang lain, itu berarti sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Artinya kalau orang yang tadi awalnya memberi kemudian menagih lagi, hak penerima mau ngasihkan atau enggak. Karena sudah berpindah kepemilikan. Paham maksud saya? Jadi jangan ngamuk, jangan marah kalau seandainya pihak yang ngasih dulu kecewa. Akhirnya barang yang diminta kembalikan sini, ambil lagi wes misalnya. Nggak ikhlas. Ya, misalkan sudah ngasih sepeda, ya, ke anaknya. Ini punya saya sepeda bekas ada, pakaian untuk anakmu saya kasihkan. Berarti sudah terjadi perpindahan kepemilikan nggak? Anaknya bertengkar dengan anak kita. Oh, tak cukup sama sepeda. Ini mencuri namanya. Nggak boleh karena sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi haknya orang yang punya mau ngasihkan lagi atau enggak. Kalau dikasihkan lagi berarti orang itu sedekah dia. Boleh. Paham ya maksud saya ya?
Jadi hadiah itu tidak ada kompensasi, tidak ada tanggung jawab untuk membalas. Namanya hadiah, pemberian, ya, tanpa kompensasi, tanpa ini. Jadi hadiah adalah memberikan kepemilikan tanpa ada konsekuensi atau kompensasi, ya, tanpa ada hajat dari pihak pertama. Kalau dalam hadiah, dalam pengertian pemasaran, ini biasanya digunakan. Saya beberapa kali ngelihat eh, kayaknya sini ngadakan giveaway ya. Nah, itu ya, diberikan giveaway. Hadiah menurut istilah ahli pemasaran adalah apa saja berupa barang atau jasa yang diberikan oleh pedagang. Berarti kan kita ini bagian dari pedagang ya, atau penjual kepada para konsumen tanpa pengganti apapun. Sebagai balas jasa atau sebagai pendorong konsumen itu membeli lagi. Betul nggak kira-kira? Ya, atau kita mendapatkan follower. Ya kan itu targetnya kan ya biasanya ya. Atau sebagai pengingat, oh kalau beli HP di sini aja misalkan itu. Ya, jadi kita kasih giveaway misalkan. Itu boleh. Ya. Jadi hadiah dari perusahaan kepada konsumen itu boleh. Sekalian, ya. Giveaway tujuannya untuk misalkan menarik pembeli agar datang lagi ke tempat kita itu boleh. Nah, hukum-hukum hadiah, hukum asalnya adalah boleh. Tapi ada yang nggak boleh soalnya. Nah, ini. Saya jelaskan yang boleh dulu. Rasulullah SAW itu bersabda, tahadu tahabu. Hendaklah kalian itu memberi hadiah, saling memberi hadiah, maka kalian itu akan saling mencintai. Betul teman-teman sekalian. Kalau orang itu antar tetangga saja itu saling ngasih, itu muncul nggak rasa ketenangan dalam bertetangga, muncul nggak? Muncul. Makanya kalau seandainya jenengan punya rezeki apapun, itu boleh dikasihkan. Walaupun nggak berharga menurut kita. Walaupun nggak berharga. Istri saya sering nasihati, Bi, ini ada makanan berlebih. Kalau seandainya kita diamkan, sayang, nggak kemakan. Anak-anak juga sudah bosan. Ya, mubazir misalkan. Dikasihkan, iya wis Mi. Tapi kan cuma pisang goreng Mi misalkan. Gak apa-apa Bi. Bukan masalah apa yang kita kasih. Kadang, ya. Kan pisang goreng berapa sih? 1.001 misalkan itu. Ya ngasih 5 kepada tetangga 5.000. Tapi ternyata itu membekas sama kamu. Oh, saya punya tetangga yang baik ya. Walaupun cuma pisang goreng misalkan. Ya, itu ternyata menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Makanya kalau suami istri saling memberi hadiah itu good. Best itu. Tiba-tiba ngasih kejutan. Ya, surprise. Nah, misalkan di luar uang belanja. Oh, itu bagus. Keharmonisan suami dan istri itu salah satunya bisa dibangun dari saling memberi. Di luar jatahnya istri. Misalkan dikasih uang belanja sudah beres semuanya. Cuma kita ada kelebihan uang. Suami itu jangan semuanya dikasihkan ke istri uangnya. Ya, suami itu harus punya uang sendiri gitu loh. Ya, itu nggak boleh dikasihkan semuanya. Ya, terus akhirnya minta ke istri. Kebalik ini. Dalam Islam mengajarkan suami itu boleh pegang sendiri. Kalau seandainya istri itu kurang, baru kita kasih lagi. Ya, jangan semuanya gaji kasihkan ke istri. Jangan. Suami terus bingung nanti beli bensin mie. Ah, itu jangan minta-minta ke istri. Diatur keuangannya. Jadi suami itu pemimpin, istri manajer. Ya, jangan dibalik gitu loh. Jangan dibalik teman-teman sekalian. Nah, itu ya. Tapi ini bukan berarti karena nasihat untuk ibu-ibu yang laki-laki siapa. Enggak, bukan untuk pembenaran, tapi bagaimana caranya membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Beri hadiah yang di luar kebiasaan. Yang tidak disangka-sangka, tapi kalau bisa yang disuka. Ya, kalau bisa yang disuka. Boleh ngasih hadiah emas ke istri Ustaz? Ya boleh. Ya, boleh. Boleh nggak Ustaz? Ngasih saldo biar beli online? Boleh, silakan. Ya, tafadol ya. Bebas. Ini pembahasan yang bisa ditarik kemana-mana. Jadi tidak hanya berumah tangga, tidak hanya bertetangga, termasuk teman, termasuk antara karyawan dengan atasan. Kalau selama ini misalkan yang ngasih itu atasan ke bawahan, coba deh bawahan kasih ke atasan. Ditunggu di ruangannya Mas Didit. Gitu.
Kejutannya ya. Ya, boleh itu semuanya. Ya, ayo, urutan 10.000 beli apa gitu tiba-tiba taruh di masjid. Kemudian bikin konten, ya misalnya. Lama, oh prank, udah prank, ngeprank masih kasihan. Nah di sini hadiah itu teman-teman sekalian itu boleh hukumnya karena menimbulkan rasa cinta memang. Dan saya meyakini iya terbukti benar. Ya, saya terbukti benar itu. Saya punya pohon mangga di depan rumah. Setiap kali panen, nggak akan saya jual. Karena biasanya kan ada yang beli itu ya. Saya nggak akan jual. Sebanyak apapun buah mangga yang di sini, saya nggak akan jual. Buat apa Ustadz? Sedekain. Kalau saya nggak bisa sedekain duit, saya sedekain pohon mangga, buah mangga. Jadi setiap kali panen, bagikan ke tetangga dulu. Kemudian kalau ada sisa, kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi menimbulkan rasa saling menyayangi. Ya. Hmm. Nah, next Mas Gendon. Oke. Kemudian, namun kebolehannya tersebut dengan syarat, yaitu selama hadiah tersebut tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan. Contohnya apa Ustadz? Hadiah yang kira-kira mengandung unsuran hadiah ngasih minuman keras kepada orang lain. Nah ini nggak boleh. Bang, abang kan suka minum. Saya ada bonus. Kasih 1 botol. Ini nggak boleh. Nggak boleh hadiah yang isinya berupa sesuatu yang haram dikonsumsi. Nggak boleh. Nah, ini hadiah yang tidak diperbolehkan. Hadiah yang dapat mendorong penerimanya berbuat maksiat, seperti pemberian kondom kepada pemuda yang belum atau tidak menikah. Nyeleneh ini. Kan yang berbuat maksiat kan sana Ustadz. Kita perantaranya soalnya. Kena juga. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, hadiah yang berasal dari produsen atau barang dan jasa yang muamalahnya diharamkan. Ya, misalkan hadiah dari perusahaan Homer atau dari bank konvensional yang ada hadiah gift-nya, jangan diterima. Karena giveaway dari pihak bank konvensional itu adalah pemanfaatan dari pinjaman yang kita kasihkan ke bank. Nggak boleh diterima. Jadi nggak boleh memanfaatkan sesuatu dari utang piutang, dari pinjaman. Nanti ada pembahasan khusus di poin ketiga ini insya Allah. Tapi kurang lebih judi sudah saya bahas, undian saya bahas, kemudian yang ketiga hadiah sudah saya bahas. Jadi hadiah yang dilarang itu adalah hadiah yang seperti ini. Jadi nggak boleh ngasih kondom kepada yang belum menikah, kemudian ngasih homer minuman keras ya kepada pemabuk misalkan nggak boleh, karena kita kena dosa perantaranya. Walaupun yang ngelakuin dia gitu. Ya, misalkan. Kalau kasih jamu saat nah. Mas Ricis, monggo. Iya, betul betul. Iya, iya. Ah, ah. Berpindah tangan tapi bukan berpindah kepemilikan karena bahasanya Mas Ricis kawin sih. Iya, nggak apa-apa karena itu akadnya secara lisan dipahami sebagai pinjaman. Tapi kalau cupuan, nah itu beda. Kalau Mas Ricis ngomong cupuan, untung Mas Ricis ngomong cupu ya. Awas ditagih kayak kira gelem aku nggak boleh. Tapi kalau gawen sih itu bahasa umumnya kita memahami itu adalah meminjamkan. Itu namanya ariyah, meminjamkan sesuatu yang kembalinya barang itu lagi. Boleh Mas Ricis? Tagih. Kalau dia nggak mau saat berarti dia mengambil hak dari Mas Ricis. Tapi kalau dia memahami ngasih, berarti bahasanya Mas Ricis harus jelas. Saya sudah bilang gawe se Ustaz, tapi ternyata dia memahami dikasih Ustaz. Berarti ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Datangkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Ya, datang. Jangan kayak yang sudah-sudah ya, anak SMP yang kelas 3 itu ya, yang mukul itu sampai di video bully itu misalkan ya. Itu kan nggak boleh, menzolimi itu nggak boleh. Ya, menzolimi. Justru wis Ustaz misalnya nggak boleh. Situ wis Ustaz tadang misalkan, nggak usah. Berapa jam tangan ya, nggak boleh. Jadi ini teman-teman, monggo.
Tahan dulu, ada pertanyaan? Iya. Heeh. Hmm. Oh ya. Sempat pertemuan pertama Mbak yang di belakang tanya dulu tentang arisan. Ya, akan saya siapkan dulu aja materinya. Nah, karena nanti arisannya itu berkembang. Arisan uang keluarnya barang. Ada kan? Nah, biasanya keluarnya pada waktu Hamin hari raya, ya, berupa kebutuhan pokok, ya. Ada arisan yang jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang kita sudah keluarkan, dipotong administrasi. Paham ya? Nah, ada juga itu, nanti berkembang. Jadi insya Allah coba deh saya akan siapkan dulu, biar nanti kita fokus ke situ. Iya, insya Allah. Monggo Mas Didit. Ke masalah undian ya Tat ya. Oke. Undian yang kita jalanin kan selama ini customer beli sesuatu, baru Hmm. dia dapat kupon undian seperti itu. Hmm. Itu apakah boleh Tat? Terus yang kedua tadi masalah hadiah Tat. Hadiah misalnya kita ini pingin naikin follower. Hmm. Jadi customer yang udah follow dapat voucher atau dapat gift dari kita. Ya. Itu apakah boleh? Terus yang ketiga masalah hadiah dari eh, seperti dari bank ya Tat ya. Karena beberapa kali kita juga pernah dapat seperti itu Tat. Kalau dulu kita dapat dari transaksi kartu kredit sebelum sebelum kita Hijrah. close ya Tat Ya. ya. Sebelum kita close itu pernah dapat. Kalau itu mungkin karena saat itu kita belum tahu. Tapi Hmm. setelah itu kita pernah dapat hadiah dari transaksi besar-besaran transaksi waktu itu Tat. Besar-besaran transaksi kita dapat hadiah itu dari transaksi debit. Nah itu waktu itu kita perlakuannya karena ini hadiah dari sesuatu yang nggak boleh, akhirnya kita alihkan waktu itu kalau nggak salah untuk pengadaan mesin air untuk panti asuhan waktu itu Tat, karena kita Oh tidak ya. tidak bisa menerima kan Tat. Apakah itu dibenarkan sesuai syarat Tat? Oh ya, bagus. Oh berarti sudah posisi tahu kalau seandainya itu hadiah dari pihak perbankan di mana tabungan kita kan ada di situ ya. Manfaat yang diperoleh dari hutang piutang atau pinjaman itu tidak boleh karena itu adalah bagian dari riba. Jadi kalau ada dapat hadiah dari bank tidak bisa kita ambil ya karena itu bagian dari pemanfaatan dari uang yang kita tabung di sana ya, peminjaman karena uangnya itu dikelola oleh bank. Kalau dialihkan Ustadz untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya mesin air untuk panti asuhan, masjid, juga bagian dari mengalihkan sebenarnya. Itu bagian dari pemanfaatan harta haram. Jadi harta haram kalau nggak salah pernah saya bahas, harta haram itu tidak bernilai pahala jika disedekahkan. Tidak bernilai pahala disedekahkan. Tapi bisa jadi berpahala karena ada niat kita untuk melakukan kebaikan. Walaupun kadang unsur yang digunakan adalah sesuatu yang tidak boleh digunakan oleh kita pribadi. Cuman jawaban saya sementara ini untuk konteks di luar itu tidak bernilai pahala gitu aja. Kalau dimanfaatkan dari harta yang haram. Jadi tidak bernilai pahala untuk karena kita nyedekahkan itu. Tapi kalau ada niatan memang itu pahala lain konteks. Itu ya, Mas Didit ya. Jadi harta haram itu disedekahkan tidak akan dapat pahala. Jadi kalau kita misalkan dapat uang 50 dari mencuri misalkan ya, disedekahkan tidak dapat pahala. Ya itu salah satunya. Kemudian pertanyaan yang pertama, kita ngasih giveaway dengan cara orang itu datang ke kita, kemudian beli barang, kemudian kita kasih kupon. Iya. Kemudian kuponnya kita masukkan ke kota, kemudian diundi pada waktu tertentu. Kalau undian itu keluar namanya dia dapat dia. Ada 3 pemahaman yang harus dibangun. Yang pertama, jika hadiahnya itu diberikan secara cuma-cuma tanpa ada syarat apapun, boleh. Ya, tanpa ada syarat harus beli, tanpa ada gini-gini, boleh. Kemudian yang kedua, jika hadiahnya itu
sorry, jika undiannya itu baru bisa diperoleh oleh seseorang karena beli kuponnya, nggak beli barangnya, dia hanya pengen hadiahnya misalkan. Satu kupon kalau beli saja harganya 100.000 misalkan. Ya udah, saya beli satu kupon biar dapat hadiah umroh. Ini nggak boleh. Saya nggak beli barang di masjid, tapi saya pengen hadiah umrohnya misalkan itu. Hadiah sepeda motornya, hadiah yang lainnya itu. Tapi saya beli kuponnya aja gitu, misalkan. Nggak boleh. Ketiga, yang diberikan kepada konsumen ketika dia beli barang kepada kita, ulama mengatakan boleh. Boleh. Jadi kalau seandainya ada khilaf memang, cuman pendapat yang saya ambil yang boleh. Jadi kalau diberikan cuma-cuma kupon, ya, lewat di depan grand nggak beli nggak apa, cuma si kesempatan. Boleh. Kemudian kalau ada yang beli kupon sengaja untuk beli, tapi nggak beli barang ke kita nggak apa. Kemudian dia beli kuponnya biar dapat hadiah giveaway-nya nggak boleh. Yang ketiga, ada orang datang ke kita, dia nggak pingin giveaway atau dia pengen giveaway, cuman dia memang butuhnya HP. Cuman harga HP-nya memenuhi standar minimal, sehingga kita kasih kupon dua misalkan. Boleh Ibu, silakan di situ. Kemudian dua kupon itu diisi, dimasukkan ke situ. Boleh, boleh. Jadi dari pembelian barang, ya itu boleh, Mas Didit. Insya Allah. Apa? Iya boleh. Nah cara yang mana yang digunakan di sini? So? Yang beli barang itu, Tat. Oh yang beli barang. Beli barang. Tapi jangan melayani pembelian kupon ya. Oke. Ya, 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 boleh. Silakan. Itu konteksnya. Kemudian yang kedua saya lupa Yang pertanyaan. kedua yang kalau kita ini ada target untuk naikin follower tadi ya, Naikkan follower untuk dengan promo ya. kita. Nah, itu kita misal kasih gift ke customer dengan dia follow kita, dia dapat gift atau dapat voucher dari kita, apakah diperbolehkan, Tat? Oh sama konteksnya seperti beli barang ke kita kasih anu boleh. Ya, masalah Tat ya. Boleh. Iya. Terus ini ada lagi promo tebus murah, kan itu muncul dua akad, Tat ya. Ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman Oh karena ya. saya menjelaskan agak rancu juga, Tat. Pernah ada tawaran tebus murah? Pernah? Di mana biasanya? Oke. Adalah yang jelas ya. Biasanya tebus murah itu, faktanya dulu kita kaji. Tebus murah itu ada kalau konsumen itu memenuhi standar minimal pembelian. Ya kan? Ya. Kemudian jika ini pendapat dari Dr. Erwandi dulu saya sampaikan ya. Jika tidak disyaratkan ya di awal atau pembeli itu mengikat ya mengikat. Jika tidak mengikat boleh. Ngerti tidak mengikat? Menjadi pilihan. Jadi mbaknya cuma nawarin toh. Pak, karena Bapak sudah belanja di toko kami 200.000, minyak goreng yang awalnya 12.500 menjadi 2.000 saja. Bapak mau menebusnya? Enggak, saya enggak tertarik. Dah, selesai. Tapi kalau diakatkan di awal, Pak, karena Bapak, misalkan, ya sudah belanja minimal 200.000 di toko kami, maka Bapak harus beli 12.500 jadi 2.000. Maka Bapak harus paksakan mengeluarkan. Kalau yang dipaksakan di awal nggak boleh. Dr. Erwandi menjelaskan bahwa kalau itu hanya tawaran, boleh. Tidak mengikat. Ya. Ngerti maksudnya? Nah, selama ini kira-kira maksa atau nawarin? Ya udah, itu gambaran. Ini pendapat sementara yang saya dapat. Saya belum mengkaji pendapat yang lainnya. Jadi ada dua pendapat yang saya dapatkan. Yang pertama menjelaskan tentang kebolehannya jika tidak mengikat itu. Dan ketidakbolehannya jika mengikat. Harus beli maksa pokoknya. Pokoknya jadi 2.000 gitu loh. Ya kan? Hah? Mewajibkan di awal sehingga terjadi akad di awal. Dua akadnya. Sehingga penggabungan akad di awal yang mengikat ini nggak boleh. Nggak boleh. Menggabungkan akad transaksi di awal itu nggak boleh. Itu pendapat yang sementara ini saya dapatkan. Saya belum mengkaji yang lain. Nanti coba saya cari lagi. Masnya? Ya.
Ya. Mm-mm. Ya. Terus akhirnya kita kan punya pilihan itu, mau nambah 5.000 biar memenuhi syarat atau tidak. Selama itu pilihan, boleh. Tapi kalau disyaratkan di awal, mengikat, itu nggak boleh, karena ada dua akad itu. Ada aukat, ya. Jadi kalau kayak Ustaz Dr. Erwani pernah menyampaikan, jika tidak sudah menjadi tawaran saja dan tidak mengikat, berarti tidak belum bergabung itu dua akad. Ya, tuh. Tapi yang selama ini kita lihat faktanya itu bersifat memaksa atau tawaran ya? Tawaran rata-rata. Tawaran. Hah. Cuman itu pendapat. Jadi saya harus mengkaji lagi. Ada nggak pendapat yang lain yang menjelaskan tambahan dari situ? Tapi sementara itu jawaban saya, Dr. Basmura. Bagus pertanyaannya, Mas Didit. Terima kasih. Paling nggak kita sudah punya dapat jawaban sementara. Nanti kita kaji yang lainnya. Oke, baik. Cukup teman-teman sekalian ya. Oh, kurang satu masih. Oh enggak masih. Oke, oke, oke. Mm-mm. Berarti jatuhnya nanti ke panitia sebagai bagian dari. Mm. Iya, itu seperti kayak ijaroh nanti jadinya. Ijaroh itu artinya upah dari jasa yang kita keluarkan. Yaitu apa jasanya? Menjualkan. Jadi kita digaji karena menjualkan itu nanti jatuhnya. Kalau itu selama itu akadnya seperti itu, insya Allah boleh. Insya Allah boleh ya. Jadi itu sepertinya perusahaan minta bantuan panitia. Jualkan dulu gitu misalkan. Saya baru nanti ya ngasih bonus 2 juta. Penggunaannya untuk acara misalkan, bukan untuk individu kan ya. Ya, itu. Itu mirip seperti ijaroh. Ijaroh. Ingat, akad-akad ijaroh ada syarat-syaratnya. Selama yang dijual itu bukan barang yang haram, boleh. Contoh misalkan jualkan Homer gitu ya, nanti kamu tak kasih, nggak boleh. Nggak boleh kalau menjualkan itu. Selama, kalau untuk rokok, ini ada dua versi memang. Ada yang tegas mengharamkan. Ada yang mengatakan mubah. Nanti jenengan bisa kaji yang mana. Salah satunya yang mengatakan tegas rokok itu haram, Ustadz Adi Hidayat. Yang kedua, Ustadz Khalid Basalamah. Syafiq Basalamah. Tegas haram. Itu tegas. Tapi ada yang mengatakan makruh. Nah, itu ada pendapat yang lain. Saya nggak anu ya istilahnya nggak meanukan tapi memaparkan. Nanti jenengan kaji sendiri ya. Cuma untuk konteks tadi itu jatuhnya nanti ijaroh, jualkan dulu lah istilahnya ya. Kalau laku screenshot saya bayar sekian. Ya itu. Cuma bahasanya aja kayak sponsorship ya sebenarnya. Oke, itu jawaban saya sementara. Insya Allah selama itu akunnya seperti itu terbatas seperti itu boleh. Allah alam bisawab. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Sekarang saya tanya, ada manfaat kita belajar ini? Ada. Semoga panjenengan semuanya dimudahkan untuk berhati-hati ya. Berhati-hati. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kita sambung insya Allah di pekan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.